Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Saya Eliezer Yohanes, Inspektur Pembantu Wilayah 2 Inspektorat Kabupaten Bulungan, peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 3 tahun 2025 pada Pusjar SKPP LAN Samarinda. Izin mempresentasikan implementasi aksi perubahan APIP BISA tahun 2025. Pemirsa setia Citra Benuanta, kita kembali lagi dalam Bulungan Interaktif dan kali ini kita berada di episode ke-54. Pernah saya baca di Inspektorat Kabupaten Bulungan itu ada salah satu inovasi itu adalah APIP BISA. Dia kayak sama dengan tagline-nya Bulungan bisa. Nah ini kalau di Inspektorat ada APIP BISA. Apa sih sebetulnya APIP BISA nih Pak? APIP BISA ini adalah APIP Bina Desa. Jika kita mengawasi desa mulai dari RPJMD sampai SPJ-nya, betul. kita dengan jumlah personel yang seperti itu sepertinya nggak akan tuntas. Pekerjaan APIP ini adalah pekerjaan pemeriksaan desa, ini adalah pekerjaan yang nggak akan pernah tuntas sebenarnya. Jadi kita menggagas suatu metode baru. Kita sebutnya metode audit tematik pengadaan barang jasa yang fokus kemana kesalahan itu paling besar terjadi di keuangan desa sebenarnya. Selain untuk efektifkan sumber daya kita, kita juga mempunyai waktu yang cukup untuk memeriksa 74 desa itu. Berdasarkan data kami, PBC itu total 48,99% dari seluruh total temuan kita. Karena kita sedikit, kenapa kita tidak fokus ke area yang besar itu saja? Selain metode audit tematik, ada aspek keduanya, itu Irban Pengampuh namanya. Yang ketiga, aspek dari APIP Bina Desa ini kolaborasi dengan camat, ada BPD. Pembentukan tim aksi perubahan APIP BISA yang terdiri dari 3 tim utama, yaitu tim kesekretariatan, tim kendali mutu audit intern, dan tim teknis audit intern. SK nomor 44 tahun 2025 tentang tim efektif aksi perubahan APIP BISA. Pembahasan draft SK Inspektur tentang pedoman audit tematik PBJ Desa disusun oleh Reformer dan tim mulai tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2025. Untuk menjamin kualitas, penyusunan pedoman audit dibahas terlebih dahulu dengan tim teknis audit intern dan tim kendali mutu. Inspektur menandatangani SK nomor 46 tahun 2025 tentang pedoman audit tematik pengadaan barang dan jasa desa. Secara umum, pedoman audit ini terdiri dari batang tubuh SK, lampiran 1 yang mengatur mulai dari pendahuluan sampai dengan supervisi audit atau kendali mutu audit, dan lampiran 2 yang mengatur tentang format administratif perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan supervisi audit tematik PBJ Pemerintahan Desa. Simulasi program kerja audit dan kertas kerja audit tematik. Yang berbasis ada ini ada realisasi dari sekolah. Nanti di copy aja ke sini. Tanggal berapa, uraiannya apa, nomor bukti sama realisasi. Sosialisasi internal pada tanggal 17 Oktober 2025 yang dihadiri oleh Inspektur Pembantu Wilayah 1 sampai Wilayah 4, serta seluruh pejabat fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bulungan. Walaupun belum sempurna, tapi kami sempurna lagi itu minta feedbacknya seperti apa. Nah, di situ sudah ditentukan lampirannya. Pembahasan draft SK Inspektur tentang Irban Pengampu Desa. Secara teknis, mengatur Irban Pengampu Desa merupakan pembagian desa untuk menjadi lokus binaan Inspektur Pembantu Wilayah dan untuk menjamin kesinambungan APIP sebagai mitra strategis pemerintah desa.
Irban pengampu desa ini juga sebagai bentuk distribusi resiko dari inspektur ke inspektur pembantu sebagai bentuk pengaturan yang lebih detail dari Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016, di mana inspektur pembantu wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas inspektur dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu konsekuensinya. Sejak tanggal 19 November 2025, Inspektorat Kabupaten Bulungan memiliki strategi Irban Pengampu Desa melalui Surat Keputusan Inspektor Nomor 52 Tahun 2025. Sosialisasi SK Inspektur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Irban Pengampu Desa dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Kolaborasi Pengawasan Keuangan Desa pada tanggal 17 November 2025. Itu selain pembinaan terhadap pemerintah desa, usaha penyelenggaraan pemerintah daerah maksudnya, tapi juga melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan. Sekaligus PLT Inspektorat Kabupaten Bulungan yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan atau yang mewakili, yang kami hormati camat atau yang mewakili di dalam acara Rapat Koordinasi Kolaborasi dan Sinergitas Pengawasan Keuangan Desa antara Inspektorat selaku Apip, Camat dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kami untuk menyampaikan beberapa materi, beberapa agenda kita untuk hari ini. Hari ini kami mengundang itu 12 desa BPD dari 12 desa yang merupakan sampling audit dari audit tematik BPD yang kami lakukan. BPD, desa terkecil itu punya 5 BPD, kalau bisa 9 ya kalau nggak salah. Akan menjadi rata-rata kali 74 itu sekitar 350 orang. 350 orang. Tidak ada alasan kita keluar sebenarnya. Cuma kita banyak, cuma metodenya. Bagaimana cara kita berbagi peran ini? Rapat pendahuluan atau entry meeting audit tematik PBJ atau pengadaan barang jasa desa pada Desa Bunyu Timur. Yaitu kami fokus ke yang berisiko tinggi. Yang beresiko tinggi selama ini itu kita lihat dari jumlah temuannya yang sering berulang itu sebenarnya pengadaan barang jasa. Pak Ahmed, ya, kami dari Inspektorat ada bantuan bibit bagus. Terima berapa kemarin Pak? 2 ekor. 2 ekor Pak. Dan event lain juga akan besok di kecamatan yang lain Pak. Jadi fokus kami yang ini Saya Sarwani, Bupati Bulungan. Saya Kilata MD, Wakil Bupati Bulungan. Menyatakan apresiasi dan dukungan atas aksi perubahan Apip Bisa atau Apip Bina Desa yang digagas oleh Saudara Elisar Yohanes SOS MSI, Inspektur Pembantu Wilayah 2 Inspektorat Kabupaten Bulungan. Semoga dengan aksi perubahan yang disusun ini akan lebih memperkuat dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada pengadaan barang dan jasa di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan, akan semakin berintegritas, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kolaborasi pengawasan internal Apip, Camat, dan BPD semakin bersinergi ke depannya. Sekali lagi terima kasih atas aksi perubahan yang ini, dan ini adalah merupakan bentuk kontribusi nyata dalam rangka untuk pelayanan publik dan juga pelayanan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel di Kabupaten Bulungan. Salam Bulungan, bisa, bisa, bisa.
sementara ini sih kewalahan juga sih ya kalau di Inspektorat menangani di tempat desa ya. Mudah-mudahan dengan langkah implementasi ini dengan memanfaatkan BPD itu lebih tambah efektif lah, paling tidak membantu lah. Kami juga tertolong kan sekarang kan di BPD punya arah lah dalam kerjakan selama ini bagaimana peran BPD terhadap pelaksanaan aktivitas, karena menggerakkan desa ini lumayan juga anggarannya. Tapi harus nekat sih, nekat dalam konteks itu kita benar-benar memperdayakan BPD. Terus nanti kalau ada pertemuan di DPMD mengundang BPD dan kepala desa, bisa aja nanti disisipin kegiatan inspektorat. Nah, terutama biar sama-sama tahu lah fungsinya kan, gitu. Sehingga ya kalau orang yang terdekat mengawasin kan lebih, kurasa lebih nyaman. Saya BPD Desa Longlasan atas nama Deslingan. Di sini saya menyampaikan dengan adanya kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam rangka kolaborasi antara BPD dan Inspektorat sangat bermanfaat bagi kami, khususnya kami sebagai BPD, di mana selama ini kami sangat terbatas dengan pengetahuan bahkan dalam kemampuan dalam melaksanakan tugas kami sebagai BPD di dalam desa. Tentunya lewat program atau kegiatan yang sudah dibuat Inspektorat sangat bermanfaat bagi kami, dan kami mendapat ilmu, mendapat pengetahuan yang baru dalam kami akan melaksanakan tugas kami ke depannya.